Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai makalah etika guru terhadap lingkungan masyarakat. Nah, kelompok ini beranggotakan saya sendiri yaitu Ansatur Rofiah dan teman saya Nurul Aziza. Langsung saja, pada makalah kami terdapat beberapa subbab, yaitu yang pertama, makna etika guru terhadap masyarakat. Yang kedua, etika guru untuk menyesuaikan diri terhadap adat istiadat masyarakat. Yang ketiga, etika guru untuk menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan masyarakat. Dan yang terakhir adalah etika guru untuk menjadi partisipan dalam lembaga atau organisasi kemasyarakatan. Nah, masuk pada poin yang pertama, yaitu mengenai makna etika guru terhadap masyarakat. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos dan etikos. Ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik. Sedangkan etikos berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Sedangkan menurut Ahmad Amin, etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Nah, berbicara mengenai etika guru terhadap masyarakat, terdapat dua lingkungan masyarakat secara luas, yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah ataupun kelompok ataupun sebuah suku tempat di sekolah itu berada. Adapun guru sebagai pendidik dan pengganti orang tua peserta didik di sekolah harus selalu mengadakan hubungan yang baik dengan masyarakat. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh seorang guru dalam melakukan hubungan dengan orang tua peserta didik sebagai berikut. Nah, yang pertama, guru memberikan informasi kepada orang tua secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik. Yang kedua, guru merahasiakan informasi peserta didik kepada orang lain yang bukan merupakan wali ataupun orang tua peserta didik. Selanjutnya, guru memotivasi orang tua ataupun peserta didik untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Poin keempat, guru berkomunikasi secara baik dengan orang tua ataupun wali peserta didik mengenai kondisi dan memajukan peserta didik dalam proses pendidikan pada umumnya. Poin selanjutnya yaitu guru menjunjung tinggi hak orang tua ataupun wali peserta didik untuk berkonsultasi dengannya yang berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, cita-cita peserta didik akan kependidikan. Nah, yang terakhir yaitu guru tidak melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orang tua peserta didik untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pada poin selanjutnya yaitu makna etika guru terhadap masyarakat, yaitu diantaranya manfaat dari etika guru terhadap masyarakat yang baik, yaitu jika dilaksanakan dengan baik tentunya akan terciptanya, akan adanya tenaga terdidik di bidangnya. Hal ini tentunya ikut memperlancar pendidikan di lingkungan masyarakat sekitar. Selanjutnya, masyarakat akan dapat secara terbuka menyatakan realita masyarakat tersebut kepada para pendidik yang datang atau yang ada pada lingkungan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang lebih maju terhadap program pemerintah yang dilakukan masyarakat tersebut. Dan masyarakat akan lebih terdorong untuk semakin maju dalam berbagai bidang kehidupannya berkat kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Pada pembahasan selanjutnya yaitu etika guru untuk menyesuaikan diri terhadap adat istiadat masyarakat. Terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh seorang guru tentunya supaya dapat beradaptasi dengan adat istiadat masyarakat. Antara lain yaitu
mencari informasi melalui perangkat desa terkait siapa saja warga yang dijadikan tokoh masyarakat oleh masyarakat setempat, melakukan kunjungan ke rumah tokoh masyarakat dan memperkenalkan diri dengan tokoh yang dikunjungi. Dalam hal ini bisa tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemerintahan, dan sebagainya. Selanjutnya, meminta informasi dari tokoh masyarakat tersebut mengenai asal-usul desa dan beberapa kegiatan kemasyarakatan. Mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat, misalnya kegiatan upacara adat, kegiatan pengajian rutin, kegiatan posyandu, kegiatan karang taruna, dan sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui apa saja kegiatan masyarakat, adat istiadat yang biasanya dilakukan, kita bisa mengenali pribadi masing-masing warga pada saat mengikuti kegiatan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu mencari informasi mengenai kebiasaan keseharian masyarakat dan memahaminya. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat itu antara lain yaitu kebiasaan dalam beribadah, kebiasaan dalam mata pencariannya seperti apa, dan kebiasaan berbicara, logatnya berbicara itu bagaimana, biasanya itu menggunakan bahasa yang seperti apa, dan yang terakhir itu kebiasaan dalam bergaul. Mungkin cukup itu materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah etika guru dalam menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan masyarakat. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses saling mempengaruhi antar manusia. Komunikasi juga merupakan keseluruhan daripada perasaan, sikap, dan harapan-harapan yang disampaikan baik secara langsung atau tidak langsung, baik yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Karena komunikasi merupakan bagian integral dari proses perubahan. Guru haruslah menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. Semua guru yang baik semestinya pandai bergaul. Ia tidak boleh menutup diri seolah-olah tidak membutuhkan masyarakat sekitarnya. Ia harus mau serawung dengan masyarakat sekitarnya, karena dirinya merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Boleh-boleh saja seorang guru menjaga privasinya, namun hendaknya tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Ia akan membaurkan dirinya ke tengah-tengah masyarakat. Seorang guru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakatnya. Seorang guru yang menyadari bahwa dirinya dibutuhkan dan berguna tidak akan melarikan diri dari kewajiban moralnya. Justru di tengah-tengah masyarakat itulah ia bisa menampilkan dirinya secara utuh. Secara moral, ia tetap seorang guru di luar lingkup sekolah. Dalam PP nomor 74 tahun 2008 pasal 3 ayat 6 dijelaskan kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk pertama, berkomunikasi lisan, tulis, dan atau isyarat secara santun. 2. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. 3. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pemimpin satuan pendidikan, orang tua peserta didik. 4. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. 5. Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Dalam Kode Etik Guru Indonesia, guru memelihara hubungan dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan. Hal ini termasuk diantaranya, pertama, guru memperluas pengetahuan masyarakat mengenai profesi keguruan. Lalu, guru turut menyebarkan program-program pendidikan dan kebudayaan kepada masyarakat sekitarnya, sehingga sekolah tersebut turut berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan di tempat itu. Yang ketiga, guru harus berperan agar dirinya dan sekolahnya dapat berfungsi sebagai unsur pembaru bagi kehidupan dan kemajuan daerahnya. Keempat, guru turut bersama-sama masyarakat sekitarnya di dalam berbagai aktivitas. Kelima, guru mengusahakan terciptanya kerjasama yang sebaik-baiknya antara sekolah, orang tua, murid, dan masyarakat bagi kesempurnaan usaha pendidikan atas dasar kesadaran bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, murid, dan masyarakat.
Selanjutnya, etika guru untuk menjadi partisipan dalam lembaga dan organisasi kemasyarakatan. Kepemimpinan guru dalam masyarakat sejak dahulu sehingga sekarang, guru dalam masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan, masih memegang peranan amat penting sekaligus status sosial guru di tengah masyarakat sudah berubah. Gavars dalam Supriyadi tahun 1999 menganggap guru dengan segala keterbatasannya, terutama dari segi status sosial ekonomi, tetap dianggap sebagai pelopor di tengah masyarakat. Mereka memainkan peranan penting dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, misalnya menjadi ketua RT atau RW, panitia kegiatan, ketua tim, dan masih banyak lagi yang lainnya. Peran serta guru dalam masyarakat merupakan upaya untuk membentuk dan mengembangkan kepemimpinan guru. Etika guru dalam menjadi partisipan dalam masyarakat antara lain, yang pertama, guru hendaknya selalu berusaha berpartisipasi terhadap lembaga serta organisasi di dalam masyarakat yang berhubungan dengan usaha pendidikan. Sebab pada hakikatnya pendidikan itu merupakan tugas pembangunan masyarakat dan kemanusiaan. Yang kedua, guru hendaknya melayani dan membantu memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat sesuai fungsi dan kemampuannya. Yang ketiga, guru hendaknya menghormati dan menyesuaikan diri dengan adat kebiasaan masyarakat dengan sikap membangun. Kepemimpinan para guru adalah esensial bagi pelayanan kebutuhan peserta didik, sekolah, dan profesi mengajar. Kepemimpinan guru telah didefinisikan sebagai proses di mana para guru mempengaruhi rekan-rekannya, para kepala sekolah, dan anggota yang lainnya dalam komunitas sekolah untuk memperbaiki praktek pengajaran dan pembelajaran dengan tujuan meningkatkan belajar dan prestasi siswa. Dalam Teacher Leader Model Standar model kepemimpinan guru terdiri dari 7 domain yang menggambarkan beberapa dimensi kepemimpinan guru, yaitu yang pertama, membina budaya kolaborasi untuk mendukung pengembangan pendidik dan belajar siswa. Kedua, mengakses dan menggunakan penelitian untuk meningkatkan praktek belajar siswa. Tiga, mempromosikan pembelajaran profesional bagi perbaikan yang berkelanjutan. 4. Memfasilitasi perbaikan-perbaikan dalam pengajaran dan pembelajaran siswa. 5. Mempromosikan penggunaan penilaian-penilaian dan data bagi perbaikan sekolah dan daerah. 6. Meningkatkan capaian lulusan dan kerjasama dengan keluarga dan masyarakat. 7. Melakukan advokasi bagi pembelajaran siswa dan keprofesian. Para guru memainkan perannya yang sangat vital bagi masyarakat dan terus berupaya memperluas perannya untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat, termasuk perannya dalam aspek budaya dan ekonomi. Para guru menyiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang aktif dan yang mau belajar sepanjang masa secara independen dan tentunya sangat krusial bagi masa depannya. Guru sebagai intelektual di masyarakat tentunya lebih diharapkan sumbangsih terhadap perbaikan tatanan sosial dan budaya masyarakat, setidaknya tempat di mana tinggal. Guru harus mampu menggali kreativitas serta mengembangkan inovasi dan lebih produktif sehingga menjadi solutif bagi permasalahan-permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Semestinya pengabdian pada masyarakat tidak hanya populer di perguruan tinggi sebagai tridharma, tetapi harus menjadi tugas kewajiban bagi para guru di pendidikan dasar dan menengah. Hal ini bisa menjadi alternatif dalam pemenuhan kewajiban profesi guru yang sangat menitik beratkan pada jam tatap muka guru dengan peserta didik di ruang kelas saja, di mana kewajiban tersebut menjadi permasalahan administratif yang ironi dalam tugas profesi. Guru yang bertugas di sekolah yang memiliki kelas sedikit harus berjibaku mencari kelas tambahan di luar sekolahnya untuk menyelamatkan pengakuan profesionalnya. Meningkatkan peran guru di masyarakat akan memacu tingkat kreativitas, inovasi, dan produktivitas guru. Tentunya hal ini akan memberikan multiplier efek bagi masyarakat di dunia pendidikan. Keberadaan guru akan semakin dirasakan dan dibutuhkan oleh masyarakat, sekaligus akan meminimalisir stigma-stigma negatif yang disematkan kepada para guru. Lebih dari itu, tanggung jawab guru secara moral sebagai masyarakat intelektual menjadi lebih ringan.
Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.